Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dari program S1 Manajemen PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Intelijen Bisnis dengan judul Penerapan Bisnis Intelijen pada Perusahaan Manufaktur Cup Minuman. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis intelijen dapat digunakan untuk perusahaan manufaktur dalam mengelola data, menganalisis informasi bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Latar belakangnya adalah industri manufaktur plastik, khususnya perusahaan yang memproduksi cup atau kemasan minuman terus mengalami perkembangan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, perubahan permintaan dan perilaku konsumen juga semakin cepat. Saat ini konsumen semakin banyak melakukan pembelian melalui berbagai platform digital. Hal tersebut menyebabkan jumlah transaksi dan data yang dihasilkan perusahaan menjadi semakin besar. Data tersebut dapat berasal dari berbagai aktivitas seperti data penjualan, data pelanggan, dan produk hingga data pengiriman. Permasalahannya adalah semakin besar jumlah data yang dimiliki perusahaan, semakin sulit juga bagi perusahaan untuk mengolah data tersebut secara maksimal. Padahal data yang tersedia sebenarnya dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menjadikan data. Salah satunya yaitu bisnis intelligence. Baik, untuk permasalahan yang dihadapi perusahaan, setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kita melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah transaksi yang berasal dari berbagai sumber. Misalnya, data penjualan dapat berasal dari pelanggan langsung, distributor, atau platform digital. Selain itu, volume data penjualan juga semakin besar seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan. Permasalahan berikutnya adalah data yang tersedia belum tentu dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Data mentah perlu dikumpulkan, disusun, dan dianalisis terlebih dahulu agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Perusahaan juga membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Misalnya, perusahaan perlu mengetahui produk mana yang memiliki kinerja terbaik dan produk mana yang masih rendah. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami karakteristik pelanggan, seperti pelanggan mana yang sering melakukan pembelian dan pelanggan mana yang memiliki potensi untuk meningkatkan transaksi. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu mengevaluasi efektivitas layanan pengiriman. Oleh karena itu, keputusan terkait pemasaran, distribusi, maupun produksi seharusnya tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi harus didukung oleh data yang tersedia. Untuk pengertian dari bisnis intelijen itu sendiri, bisnis intelijen atau BI merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis data tersebut. Setelah data dianalisis, hasilnya dapat disajikan dalam bentuk laporan dan dashboard sehingga lebih mudah dipahami oleh manajemen. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan insight atau wawasan bisnis menjadi lebih luas. Dengan adanya insight tersebut, manajemen dapat memahami kondisi perusahaan dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Jadi sederhananya, bisnis intelijen ini membantu mengubah data yang awalnya hanya berupa angka atau informasi mentah menjadi informasi yang memiliki dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Untuk tujuan penerapannya sendiri, tujuan yang pertama yaitu memantau perkembangan bisnis perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis kinerja setiap produk. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang memiliki penjualan dan produk mana yang perlu memperhatikan lebih.
Selanjutnya dapat membantu perusahaan memantau pendapatan dan perkembangan penjualan. Bisnis intelijen ini juga dapat mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku pembeliannya. Selain itu, juga dapat mengevaluasi efektivitas pengiriman sehingga dapat mengetahui apakah layanan pengiriman sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala. Lalu, informasi yang didapatkan juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan produksi dan membentuk strategi pemasaran. Secara keseluruhan, tujuan utama penerapan bisnis intelijen ini adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk sumber datanya sendiri, terdapat beberapa sumber data yang digunakan. Yang pertama, data penjualan, data produk, data pelanggan, dan data pengiriman. Untuk alur penerapannya, pada proses yang pertama yaitu dimulai dari sumber data, lalu data dapat berasal dari berbagai aktivitas perusahaan seperti penjualan, pelanggan, produk, dan pengiriman. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut. Setelah itu, masuk ke proses yang disebut ETL, yaitu extract, transform, dan load. Extract berarti mengambil data dari berbagai sumber, transform berarti membersihkan, menyesuaikan data, dan mengolahnya. Lalu load berarti memasukkan data yang telah diolah ke tempat penyimpanan yang terintegrasi. Selanjutnya, data disimpan dalam data warehouse atau database. Lalu, setelah data tersimpan dengan baik, perusahaan dapat melakukan analisis data dan memvisualisasikan atau menampilkan melalui dashboard. Dari dashboard, kita dapat memperoleh insight bisnis yang akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk visualisasi laporan tahunan sendiri, melalui laporan ini perusahaan dapat melihat berbagai laporan atau informasi penting seperti total penjualan selama 1 tahun, total pendapatan perusahaan, serta pertumbuhan penjualan. Perusahaan juga dapat membandingkan penjualan setiap bulan maupun membandingkan kinerja antar periode. Selain itu, manajemen dapat melihat tren perkembangan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Informasi tersebut dapat disajikan menggunakan beberapa bentuk visualisasi seperti line chart, bar chart, KPI dashboard. Dengan adanya visualisasi itu menimbulkan manfaat, yaitu manajemen dapat mengetahui apakah kinerja perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk laporan kinerja produk itu sendiri, beberapa indikator yang dapat dianalisis adalah produk yang paling laris, produk dengan penjualan terendah, jumlah produk yang terjual, serta kontribusi masing-masing produk terhadap pendapatan perusahaan. Perusahaan juga dapat melihat tren permintaan dari setiap produk dan membandingkan kinerja antar jenis cup. Sebagai contoh, perusahaan dapat membuat ranking produk untuk mengetahui produk dengan penjualan tertinggi. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui produk yang memiliki pertumbuhan penjualan terbaik meskipun mungkin jumlah penjualnya belum menjadi yang tertinggi. Informasi tersebut sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan prioritas produksi dan strategi penjualan. Nah, untuk laporan pendapatan dan penjualan itu sendiri, terdapat beberapa indikator utama, yaitu berikut: ada total pendapatan, total jumlah transaksi, total produk, pertumbuhan penjualan, penjualan berdasarkan periode, wilayah, dan realisasi. Manfaatnya untuk memudahkan manajemen dalam membantu kondisi penjualan perusahaan secara tepat. Untuk laporan segmen pelanggan sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah, frekuensi pembelian, jumlah, nilai transaksi, dan jenis produk. Contoh segmentasinya adalah sebagai berikut. Manfaatnya, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Manfaat dari bisnis intelijen bagi perusahaan: dengan diterapkannya bisnis intelijen ini dapat memberikan beberapa manfaat tentunya. Manfaat yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan demikian, keputusan perusahaan tidak hanya didasarkan pada perkiraan atau intuisi. Manfaat kedua adalah meningkatkan efektivitas pemasaran. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran. Manfaat ketiga, membantu mengoptimalkan proses produksi dengan mengetahui tren permintaan pasar dan dapat menyesuaikan jumlah produksi. Selanjutnya, dapat meningkatkan kinerja penjualan karena perusahaan dapat mengetahui produk dan wilayah mana yang potensial. Selain itu, bisnis intelijen juga dapat membantu meningkatkan layanan pengiriman dengan melakukan evaluasi terhadap moda dan proses pengiriman. Jadi, penerapan bisnis intelijen ini dapat memberikan manfaat dari berbagai bagian perusahaan, mulai dari pemasaran hingga distribusi. Sebagai kesimpulan, perusahaan manufaktur cup minuman menghadapi peningkatan jumlah dan kompleksitas data transaksi. Data yang berasal dari berbagai aktivitas perusahaan tidak dapat langsung memberikan manfaat apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bisnis intelijen dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu perusahaan mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis data. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat disajikan dalam bentuk dashboard dan berbagai visualisasi yang lebih mudah dipahami. Visualisasi tersebut mencakup laporan tahunan, kinerja produk, pendapatan, penjualan, segmentasi pelanggan, serta evaluasi efektivitas pengiriman. Informasi yang dihasilkan dari business intelligence sendiri dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, distribusi, perencanaan produksi. Dengan demikian, penerapan bisnis intelijen ini dapat mendukung perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis yang lebih cepat, tepat, dan tentunya berbasis pada data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bisnis intelijen pada perusahaan manufaktur cup minuman. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana bisnis intelijen ini dapat membantu perusahaan mengelola dan mendukung pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.